Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peyang dari Berkah Kanari Boyolali. Alamat saya di Perum Jaten, Keragilan, Mojosongo, Boyolali. Saya di sini fokus di kenari, Mas. Fokusnya juga main di breeding atau ternak, juga lapangan atau lomba. Kalau saya main burung ya bisa 7-8 tahun yang lalu sampai sekarang. Dulu tuh cuma hobi, belum ada maksudnya jiwa untuk jual beli itu dulu belum ada. Terus saya bisa lomba kemana-mana, kenal banyak orang, terus saya jatuh dan mulai, ya ini saya mulai dari nol lagi. Dari awal mulai beli anakan, sampai beli gacoran, buat main lomba, dan itu saya juga nggak langsung bisa juara, dapat nama itu enggak. Kita dipandang sebelah mata itu udah, wah kamu main kenari itu hasilnya berapa, karena kemarin-kemarin itu nggak ada yang namanya kenari laku puluhan juta. Ya mungkin ada, tapi 1-2 burung lah mungkin. Ya alhamdulillah burung-burung saya ini banyak yang dibilang harga fantastis pun ada. Di transaksi kemarin itu saya bisa buktiin itu, yaitu karena kualitas burung. Yang penting kita jalanin hobi, berjalan apa adanya, niat kita baik. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata kok bisa menguntungkan, ada hasilnya. Ya alhamdulillah, kemarin ibaratnya mulai nol ya, ibaratnya motor aja kemarin sampai nggak punya, sekarang udah bisa punya motor, bisa punya tempat, udah ada anak juga 2, ini istri lagi hamil lagi. Ya semoga aja rezeki nambah, terus jual beli burung juga baguslah, lancar. Jadi bukan orang lain yang menjaga, tetap kembali diri kita sendiri yang menjaga. Ya sebisa mungkin kejujuran itu modal utamanya. Kalau saya sendiri belajar, ya belajar sama teman-teman juga. Terus dengan berjalannya waktu itu, kalau main burung itu kita harus bisa memahami karakter burung, kondisi burung, itu kita harus belajar itu, Mas. Apalagi masalahnya kita main nyawa ya, kita itu yang penting satu, kita tulus. Jadi kita mau burung itu nggak bunyi atau buat ternak susah, kalau kitanya tulus pasti kan kita nggak mungkin gampang nyerah. Jadi gagal ya coba lagi, gagal coba lagi sampai kita tuh merasakan hasilnya. Nah, di situ kita bisa merasakan kepuasan. Ya dulu gagal itu pasti saya ngalamin, Mas. Kayak beli burung ibaratnya kita kadang nggak sesuai apa yang kita harapkan, itu sering, Mas. Terus kondisi burung tiba-tiba ngedrop sampai mati, itu udah resiko kita main burung itu, kita main nyawa. Jadi kalau terbang atau dimakan kucing mati itu udah kita harus siap mental dulu, resiko itu pasti ada. Selama kita maksimal untuk merawat burung baik, insya Allah untuk kematian kecil lah. Kita sendiri untuk cepat jadi memahami burung itu ya karena kita terjun langsung, kayak lomba ternak pun ya kita nggak cuma bayangin, coba kita beli, kita rawat, kita bisa nggak breeding. Kalau kita belum terjun langsung, ya itu tadi cuma ilmu katanya. Itu beda kalau kita udah nyoba langsung. Kita mau untung besar, otomatis resiko itu pasti juga besar. Nggak mungkin kita untung 5 juta sampai 10 juta, itu resikonya kecil, nggak mungkin, pasti ada resiko besar. Saya sendiri beli burung mahal, bisa untung banyak lagi, ya karena itu, kita sebenarnya saling menutup kok, Mas. Kita kemarin beli ibaratnya burung 3-5 juta, bisa laku ibarat 15 juta lah. Kalau nggak sadar ya itu tadi, nanti ada burung yang mati, ya itu sebenarnya buat nutup yang kemarin lah, ibaratnya bisa dibilang gitu. Ya di sini ada burung lokal AF sampai F2, F3 YS, sampai burung impor YS ada, spot fancy ada, rasmi juga ada, impor semua. Kalau harganya untuk sekarang masih mahalan impor, Mas. Karena impor ini diminati banyak pemain burung, penghobi burung di Indonesia, karena burung itu enak dilihat, 1. 2, ukuran ini lebih besar, size-nya lebih besar. Untuk bunyinya, irama lagu burung-burung itu bagus. Nah, burung-burung impor itu bisa dibilang isian, jadi cengkok. Kayak burung impor sendiri banyak bagusnya. Makanya burung impor ini bisa harga stabil ya karena itu nggak mudah.
karena selama ini kalau udah terlalu mudah dan gampang diternak itu otomatis harga itu bisa langsung melonjak, bisa langsung anjlok. Itu pengalaman saya. Contohnya kayak di kemarin di burung lovebird mas, peternaknya semakin hari semakin banyak, anakan di pasar semakin banyak, dagangannya ya otomatis harga pasti kecuali kalau di pasar itu minim, maksudnya dicari itu susah, otomatis harga itu semakin mahal. Untuk seri besar kayak F2, F3, F1 pun untuk sekarang untuk kita cari anakan itu susah mas, karena kenari itu bisa nelor belum tentu bisa ngeram, belum tentu bisa netas, belum tentu dia kuat sampai dewasa. Makanya untuk anakan sendiri bisa mahal karena itu tingkat kesulitannya itu beda sama burung lain. Kita main burung itu ada dua mas, satu kita breeding, dua kita main lomba lapangan. Kalau kita main ke breeding ini nanti ada harga patokan. Jadi seri F1 nih banyak anakan 1.700.000 sampai 2 juta, itu nanti udah ada patokan. Jadi kita mau jual lebih murah juga nggak bisa, mahal juga nggak bisa. Kalau kita main burung lapangan seri apa saja, impor atau lokal, itu bisa mahal karena kualitas burung begitu. Jadi harga itu pasti kembali ke kualitas burung itu. Kunci utama itu mas, kalau kita pengen untung banyak, kita cari burung bagus. Burung bagus itu ibaratnya di lomba ya mas, burung kita nggak juara pasti dikejar karena kualitas bagus. Harga itu pasti mahal mas, meskipun yang megang siapa. Kalau burung itu bagus pasti dikejar. Ya baru ini tadi ditawar orang Medan 15 juta, saya mintanya 20. Itu hybrid, genetiknya campur gitu mas. Kalau untuk breeding sendiri kita harus masangin dulu ya jantan betinanya itu, dan kita masangin itu kita harus tahu kondisi jantan betina itu benar-benar tingkat birahinya untuk kawin itu sinkron. Jadi jantan betina itu sama-sama birahi, jadi untuk tingkat kawinnya gampang. Kalau udah birahinya sinkron, dua kita harus tahu kawinnya itu kena nggak gitu kan. Kawinnya burung kenari itu cepet banget mas, jadi cuma kawin udah. Nah itu bisa dilakukan sehari, paling 3 hari kita kawin. Padahal setiap kawin itu bisa 3 kali. Nah habis kawin kenari itu paling enggak 3 hari, selang 3 hari nanti keluar telur. Betina ngeram itu nanti kadang kita 7-8 hari kita itu kadang cek telurnya mas, kita center telurnya, maksudnya telur itu isi enggak, jadi enggak gitu. Kalau jadi ya udah kita biarin, nanti 14 hari itu telur akan netas. Nah selama netas itu kita biasanya genjot kayak gini, jagung, telur puyuh, untuk betina itu ngelolong anakan itu. Nah itu nanti ya sampai anakan bisa muncul, bisa makan sendiri, itu paling enggak 2 bulanan lah. Anakan bisa mandiri benar-benar makan sendiri itu paling enggak anakan umur 2 bulan itu. Nanti baru bisa dipisah sama induknya. Breedingnya dengan materi yang bagus, kadang aja betina lagi ngeram ini mas, anak belum netes saja telur itu udah diinden sama pembeli-pembeli itu, mas saya pesen, pasti gitu. Jadi ya karena dia pengen, ibaratnya ini jantannya burung juara ibaratnya gitu. Nah otomatis kan banyak orang yang pengen tertarik, wah aku pengen punya generasinya burung ini. Karena genetik itu sebenarnya sangat berpengaruh pada burung. Kalau burung itu bisa dilombakan itu sebenarnya gacor, selama dia bisa gacor bisa dilombakan. Tapi kalau kita sendiri cari untuk tingkat kestabilannya. Jadi ibarat sekarang juara, besok kita keluar tuh juara lagi. Nah itu umur kenari itu paling tidak minim 1,5 tahun ke atas, itu mulai enak lah, mulai stabil. Kalau di kelas kenari sendiri penilaian 1, durasi kerja. Durasi kerja itu dalam arti burung itu bunyinya dari awal digantung penilaian sampai selesai. Nah durasi kerja itu sangat penting kalau di kenari. Jadi bunyi awal, tengah, akhir itu penting. Terus kedua itu irama lagu kenari. Irama lagu itu pengalaman saya, beda burung pasti ada bedanya. Irama lagu itu pasti beda dan nggak semua sama.
Terus kayak gaya dia bunyi itu juga nilai plus. Kadang kita kan kalau lihat burung, oh bunyi sambil goyang kanan kiri, kita wah lihatnya seneng, juri pun pasti juga wah ini burung bagus kelihatan. Terus volume itu juga penting. Kalau pokok utama durasi kerja itu Mas dalam penilaian. Kalau pengalaman saya, kenari itu penyakit di kenari itu awal mulanya dari nafasnya, karena kalau kenari itu selama nafasnya masih bagus itu masih kebal lah untuk menahan penyakit, itu dia masih kebal. Tapi kalau kenari ini udah mulai trouble di pernapasannya, itu bisa menjalar kemana-mana Mas. Bisa nanti kakinya diangkat, meskipun kaki itu nggak ada luka Mas, jadi kaki diangkat, kaki merah, terus mata itu senot, jadi berair, itu matanya berair. Kalau udah makin parah, napas saja bunyi Mas, bengek itu dia bunyi. Nah kalau udah parah untuk sembuh aja juga susah ya. Karena tiap harinya lihat ya Mas, burung itu kalau mau sakit atau kondisi bagus pasti kita tahu. Nah kalau saya pengobatan itu ya kalau bisa sebelum parah, jadi masih bisa tertolong. Untuk pakan kenari sendiri, kalau untuk yang lokal-lokal sih murah Mas, paling kita beli sasetan itu paling bisa 7.000 sampai 10.000 lah, itu bisa untuk sehari 2 hari kalau saya burung banyak. Tapi kalau yang impor, kalau yang baru datang sendiri pun saya pasti pakai pakan yang impor, karena belum ini ya Mas, kalau dikasih pakan lokal sini otomatis kan beda pakannya Mas, kita untuk menyesuaikan dari sananya dulu. Jadi ya kalau burung impor kita tetap masih pakai pakan impor. Nah kalau kita mau belajar, kita sarankan untuk main yang lokal dulu, karena lokal itu maksudnya beda lah, tingkat kesulitannya sama yang impor itu beda. Kalau burung lokal kan ibaratnya memang udah ditangkar di sini, udah diternak di Indonesia sendiri, jadi untuk adaptasi apa segalanya itu lebih mudah lah daripada yang impor. Ya kalau untuk kita ternak ya betina itu kita enaknya kalau belajar, paling enggak kita itu cari betina yang udah pernah nelor. Jadi kita untuk ternak lagi itu burung juga nggak kebingungan, karena kenari sendiri Mas ada yang dibilang itu siapan. Siapan itu karena betina itu belum pernah kawin, belum pernah nelor, belum pernah ngeram, belum pernah ngeloloh anakan. Nah itu nanti insting burung itu kalau udah pernah jadi indukan, otomatis kalau dia udah kawin besok nelor itu ya nelornya di sarang. Nah kalau habis nelor betina itu nanti ngeram. Nah kalau udah telur ini netas, otomatis kan dia ngeloloh anakan. Beda kalau yang masih siapan Mas, siapan itu nanti ibaratnya nelor yaitu tadi belum tentu dia mau ngeram. Dia ngeram netes, dia nggak mau ngelola anaknya gitu loh. Jadi kita cari yang mudah dulu ibaratnya. Nah kecuali kalau memang udah siap mental, kita apalagi duitnya lebih lah ibaratnya. Nah kita cari yang susah sekalian nggak masalah. Jadi besok itu kalau kita udah selesai ibaratnya, udah bisa lewatin yang susah, otomatis kita besok ternak yang biasa-biasa itu udah gampang kan gitu. Kalau jangka panjangnya untuk kicomania ya kayak penghobi burung itu sampai kapanpun pasti tetap jalan Mas, karena saya sendiri dulu ibaratnya masih pemula itu udah ada senior, ibaratnya bukan gimana-gimana Masnya, udah ada yang pinter, kita baru belajar. Nah itu nanti pasti dengan berjalan waktu ada terus, generasi itu pasti ada terus. Jadi ya untuk jangka panjang itu bagus juga sih untuk hobi, penghasilan juga. Ya kalau pengen lihat koleksi-koleksi burung saya bisa lihat di Facebook saya, nickname-nya Peyang Berkah Kenari. Kalau pengen WA bisa nomor saya 085 7000 62209. Ya terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share.